Tabel ini terlihat seperti belum jadi. Hanya ada nama tabel dan headernya saja. Akan tetapi ketika saya mengentri data nama dan data lainnya, border pada baris dan kolom langsung terbentuk. Begitu saya menghapus data tersebut, border pada baris dan kolom langsung terhapus. Lalu apa rahasianya? Rahasianya adalah penggunaan setup auto border pada conditional formatting. Lalu bagaimanakah sintaks pengaturannya? Ikuti penjelasan saya di video tutorial kali ini. Langkah pertama adalah menyiapkan lembar kerjanya. Lalu jalankan pengaturan dasar seperti memilih font, kemudian vertical alignment-nya ke center, dan aktifkan auto format lebar kolom. Caranya cukup mudah. Klik kanan pada sheet name dan pilih view code. Ubah object option ke worksheet, lalu ketik cells.entirecolumn.autofit. Setelah itu tutup VBA apps-nya dan worksheet siap digunakan. Langkah kedua adalah membuat table name dan table header. Untuk mempersingkat waktu, saya copy dari table di sheet 3 yang sudah jadi. Selanjutnya, lakukan langkah ketiga, yaitu membuat core setup atau setup inti. Masuk ke tab menu Home dan klik tombol Conditional Formatting, lalu pilih New Rule. Pilih opsi Use a Formula to determine which cells to format. Pada bagian Format Values, isikan sama dengan string D5 lebih kecil lebih besar tanda petik 2 kali. Mengapa saya pilih sel D5? Karena nomor urut dan nomor registrasi saya setting otomatis menggunakan formula tertentu berdasarkan isian data nama. Jadi skenario yang saya buat adalah jika nama sudah terentry, maka langsung terbentuk border table dan muncul nomor urut serta nomor registrasinya. Setelah formula ini ditulis, kita klik tombol format dan masuk ke sub menu border. Klik tombol outline dan klik OK. Klik OK sekali lagi. Masuk lagi ke conditional formatting, lalu pilih manage rules. Lalu klik pada bagian applies to dan hapus isinya. Select cell B5 hingga F5, lalu tekan tombol shift control down arrow. Koreksi jumlah barisnya. Caranya, hapus angka 1 juta sekian ini dan ganti dengan angka yang jauh lebih kecil, misalnya 2000. Jika sudah, klik apply dan klik OK. Core setup sudah selesai dibuat dan saatnya diuji. Saya coba memasukkan data nama. Dan terbukti formula yang kita buat sudah bekerja dengan baik. Namun demikian, skenario yang saya inginkan belum terwujud karena nomor urut dan nomor registrasi belum terisi secara otomatis. Oleh karena itu, kita jalankan langkah keempat. Select sel C5 dan masukkan formula otomatisasi nomor registrasi sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka D5.2 D2000 lebih kecil lebih besar tanda petik 2 kali titik koma tanda petik A D21N tanda petik lagi tanda hubung dan rumus sequence kurung buka rumus row kurung buka lagi string C string 2000 kurung tutup minus rumus row lagi kurung buka string C string 4 kurung tutup 2 kali titik koma tanda petik 2 kali kurung tutup. Maksud dari rumus ini adalah
Jika sel D5 sampai dengan D2000 terisi data nama, maka berlaku logika nomor registrasi otomatis yang diawali dengan karakter AD21N dan diikuti nomor urut 1. Begitu seterusnya. Jika sel D5 sampai dengan D2000 kosong, maka berlaku logika false, yaitu kosong. Lanjut ke langkah kelima. Select sel B5 dan masukkan formula otomatisasi nomor urut sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka C5 lebih kecil lebih besar tanda petik 2 kali titik koma rumus subtotal kurung buka 3 titik koma C5 titik 2 string C string 5 kurung tutup tanda hubung dan tanda petik titik tanda petik titik koma tanda petik 2 kali kurung tutup. Kemudian kopikan rumus ini sampai ke sel B2000. Maksud dari rumus ini adalah jika sel C5 sampai dengan C2000 terisi data nomor registrasi, maka berlaku logika nomor urut otomatis yang dimulai dari nomor 1 dan seterusnya. Jika sel C5 sampai dengan C2000 kosong, maka berlaku logika false, yaitu kosong. Selanjutnya saya lakukan pengujian lagi dengan cara mengentry data nama. Dan terbukti semua formula yang sudah saya buat bekerja dengan baik. Langkah terakhir adalah membuat menu drop-down list di kolom jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Caranya adalah select sel E5, kemudian klik tab menu data dan klik data validation. Pilih list pada allow validation kriteria dan isikan kriteria laki-laki titik koma perempuan pada source. Setelah selesai, klik OK. Copy menu drop-down list di sel E5 hingga sel E2000. Selanjutnya, select F5, kemudian klik tab menu data dan klik data validation. Pilih list pada allow validation kriteria dan isikan kriteria SMP garis miring sederajat titik koma SMA garis miring sederajat titik koma S1 titik koma S2 pada source. Setelah selesai, klik OK. Jangan lupa copy menu drop down list di sel F5 hingga sel F2000. Setup tabel secara umum sudah lengkap. Saya akan mencoba lagi melakukan entry data. Oke, saya pastikan semua setup bekerja dengan baik tanpa ada masalah. Dan sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa pada saat membuat setup auto border, kita bebas menentukan kolom mana yang digunakan sebagai acuan. Jika merujuk pada tabel ini, maka acuannya tidak harus kolom nama lengkap, tetapi bisa kolom nomor urut, nomor registrasi, jenis kelamin, ataupun kolom pendidikan terakhir. Kalian juga bisa melakukan kustomisasi pada tabel ini. Misalnya membuat tambahan setup autofill color pada sel dalam satu baris yang sudah terisi data lengkap. Atau sebaliknya, membuat tambahan setup autofill color pada sel dalam satu baris yang belum terisi data lengkap, atau malah dua-duanya.
Dan semua itu akan membuat tabel semakin informatif dan interaktif. Sekian video tutorial kali ini dan selamat mencoba.